Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pembelajar, sahabat kanal Tonggor Sadi, di kesempatan malam ini saya ingin membincangkan mengenai penegakan hukum di Indonesia. Sesuatu yang tidak biasanya. Ini saya agak keluar dari kebiasaan saya ketika membahas masalah-masalah hukum dan ketatanegaraan. Di kesempatan ini saya tertarik untuk membincangkan sedikit saja mengenai apa yang terjadi di penegakan hukum di Indonesia 1 minggu terakhir ini, terutama di awal bulan Maret ini, yaitu dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh seorang Crazy Rich gitu. Saya tidak akan membahas apa itu Crazy Rich karena memang itu bukan bidang kajian saya. Teman-teman ahli ekonomi, ahli manajemen, pengamat ekonomi tentu lebih punya kapasitas untuk menjelaskan seseorang dikualifikasi sebagai miliarder, miliuner atau Crazy Rich di Indonesia ini. Inisialnya IK. Sebagian besar tentu kita sudah paham siapa yang dimaksud. Dan hari-hari ini IKA kemudian sebagaimana yang disampaikan oleh Karo Penmas Divisi Humas Polri, Brigjen Ahmad Ramadan secara virtual, disebutkan bahwa penyidik akan atau sedang terus melakukan tracing terhadap aset kepemilikan dari saudara IK yang terkait dengan transaksi yang dilakukannya, dan ini ada hubungannya dengan kasus yang sedang bergulir. Aset IK itu bakal disita. Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Barreskrim Polri Brigjen Wisnu Hermawan mengungkapkan daftar aset yang dimiliki oleh IK yang bakal disita oleh penyidik. Banyak deretan hartanya sebagaimana yang sering dipamerkan di media sosial oleh IK sang Crazy Rich itu. Dari mulai rumah yang harganya miliaran, kemudian tempat usahanya yang 35 miliar itu, dan beberapa mobil merek terkenal serta rekening milik IK. Nah, awalnya bagaimana? IK ternyata dilaporkan oleh mereka yang ikut serta atau tergiur oleh tawaran, ajakan yang tentu saja disertai dengan iming-iming bahwa bisnis yang dikenal dengan binomo itu menjanjikan harapan atau keuntungan yang besar. Yang membuat saya lebih tertarik adalah ketika rilis yang dilakukan secara virtual itu menyebutkan bahwa kepada IK itu akan dikenakan pasal berlapis. Nah, ini yang menarik kita diskusikan. Pasal yang berlapis itu pertama itu bersumber pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Pasal-pasal yang disebutkan adalah pertama pasal 27 ayat 2 yang dijuntukan dengan pasal 45 ayat 2, dan kemudian pasal 28 ayat 1 yang dijuntukan dengan pasal 45A ayat 1. Saya akan bacakan lengkap apa bunyi dari pasal itu. Pasal 45 ayat 2 saja misalnya, yang menyebutkan setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat 2 dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan atau denda paling banyak 1 miliar. Lalu di pasal 45A ayat 1, setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat 1 dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan atau denda paling banyak 1 miliar rupiah. Itu tentu saja ketentuan yang pertama. Nah, yang berikutnya yang akan juga dikenakan itu ketentuan dalam pasal 3, pasal 5, dan pasal 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang
Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Ketiga pasal itu, pasal 3, pasal 5, dan pasal 10 selengkapnya berbunyi demikian. Pasal 3, setiap orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dengan pasal 2 ayat 1 dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan dipidana karena tindak pidana pencucian uang dengan pidana penjara paling lama 20 tahun dan denda paling banyak 10 miliar. Kemudian pasal 5 menyebutkan bahwa ayat satunya setiap orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 1 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan dengan denda paling banyak 1 miliar. Lalu pasal 10-nya, apa isi dari pasal 10 TPPU itu? Tindak pidana pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, TPPU itu. Pasal 10-nya setiap orang yang berada di dalam atau di luar wilayah negara kesatuan Republik Indonesia yang turut serta melakukan percobaan, pembantuan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana pencucian uang dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana yang diatur oleh pasal 3, pasal 4 dan pasal 5. Sahabat Totong Rosadi, tentu dari sini kita agak mulai paham apa yang sebetulnya didugakan kepada Ika itu. Yang pertama, asal atau kejahatan yang diduganya itu tindak pidananya adalah pertama penipuan. Penipuannya di mana kita bisa lihat pada konsumennya, kemudian ditawarkan untuk melakukan transaksi atau bekerjasama. Kemudian yang kedua yaitu perjudian. Jadi tindak pidana asal atau aslinya awalnya adalah perjudian. Nah, kemudian polisi juga pihak Bareskrim itu juga menyertakan pasal 378 KUHP. Apa 378? Tentu sangat familiar. 378 itu bunyi lengkapnya, barang siapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapus piutang, dihukum karena penipuan dengan hukuman penjara paling lama 4 tahun. Dan kemudian penyidik kepolisian di Bareskrim juga mengunci dengan ketentuan pasal 55 di KUHP, yaitu dipidana sebagai pelaku tindak pidana 1. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan. Jadi ini memang betul-betul pasal yang berlapis, termasuk juga tentu saja pasal 55 ayat 2 terhadap penganjur juga akan diperhitungkan begitu ya ketentuannya. Sahabat, apa sih sebetulnya maksud dari Bareskrim dalam hal ini direktur di Direktorat Tindak Pidana Ekonomi begitu di Bareskrim membuat pasal berlapis untuk Ika? Saya pikir ini semata-mata dilakukan untuk berupaya untuk mencari kesesuaian antara fakta-fakta dugaan terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh Ika dan kemudian Bareskrim dengan segala macam langkah-langkah proses penyidikan itu kemudian akan merumuskan benar-benar bahwa dugaan tindak pidana itu tegas, terang benderang begitu kan, paling tidak dengan mengumpulkan 2 alat bukti yang minimal, lalu kemudian meningkatkan Ika menjadi tersangka di kasus ini. Binomo
dikategorikan nanti sebagai perjudian misalnya, lalu kemudian ada unsur penipuan, dan kalaupun misalnya Ika tidak sendirian, nanti dia akan terlibat atau dimasuk dikategorikan sebagai turut serta melakukan tindak pidana. Tentu saja bukan hanya Ika, tetapi juga pihak afiliator yang menyiapkan platform Binomo ini. Sahabat, pembelajaran penting apa untuk kita semua? Tentu saja pelajaran pentingnya adalah ketika kita berusaha, investasi, menanamkan modal, tentu saja tidak berpikir semata-mata keuntungan atau tingginya selisih antara yang kita investasikan dengan hasil, tetapi juga resikonya. Karena ada konsep ekonomi yang sekalipun saya bukan orang ekonomi, ketika semakin besar hasil atau selisih capital gain dari satu investasi dengan hasilnya, maka resikonya juga akan tinggi. Itu hukum ekonominya. Semakin tinggi potensi keuntungan, maka semakin tinggi resiko. Kita tentu saja harus berpikir terus, merenung bagaimana kemudian melakukan investasi yang lebih aman. Dan tentu saja saya berulang-ulang di beberapa kesempatan mengatakan bahwa proses yang panjang harus terus kita nikmati, bersabar di berbagai kesempatan juga bertahan untuk memilih jalan yang terbaik, itu juga penting, dan nanti kita akan menerima buahnya lebih baik. Saya pikir itu kesempatan ini mudah-mudahan analisis atau bacaan sebetulnya, karena saya hanya membacakan pasal-pasal yang didugakan oleh Bareskrim terhadap Crazy Rich Ika. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita ikuti perkembangannya. Tentu saja tidak ada prejudice hukuman sebelum penghakiman proses di mahkamah, tetapi penting bagi kita untuk hati-hati ketika berinvestasi. Saya pikir itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.